Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Berjumpa kembali dengan kami bertiga dalam acara Ruang Sosial. Dan hari ini kita masih tetap ya ditemani oleh sahabat-sahabat saya ini, ada Kang Indra dan juga ada Bang Son. Berkaitan dengan tema yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah tentang daerah aliran sungai terhadap banjir ya, terhadap musibah banjir seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ya kepada pemateri kita ini. Ada Kang Indra. Kang Indra, sehat Kang Indra? Alhamdulillah baik. Kang Indra, kalau berkaitan dengan fenomena banjir Kang Indra ya, di bulan Februari kemarin, seperti kita ketahui di beberapa daerah di Indonesia, itu terjadi musibah banjir Kang Indra. Mungkin bisa dijelaskan Kang Indra terkait dengan konsep daerah aliran sungai yang seperti apa yang bisa meminimalisir lah Kang Indra musibah banjir itu sendiri. Silakan Kang Indra. Baik, terima kasih Kang Alam, pertanyaan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Albina TV dan penikmat Ruang Sosial dimanapun berada. Menjawab pertanyaan tadi dari Kang Alam kaitannya dengan DAS, memang konsep DAS ini adalah konsep yang sangat erat kaitannya dengan bencana dan penanggulangannya tentunya. Ya, tapi sebelum ke sana mungkin akan sedikit mengulas karena DAS itu kaitannya nanti dengan hujan ya tentunya kan ya. Jadi kalau dalam istilah geografi ada yang disebut dengan presipitasi. Jadi presipitasi itu adalah hujan maknanya. Ya, jadi tapi bahasa ilmiahnya mungkin lebih ke bahasa ilmiah saja, jadi disebut dengan presipitasi. Ketika kita melihat sebuah runutan alur hidrologi ya dari keilmuan hidrologi itu sendiri, bahwa hujan itu, presipitasi itu air yang turun dari awan itu turun ke permukaan bumi, itu sama dengan kalau kita kasih rumus sederhana mungkin kaitannya dengan ini, sama dengan sebagiannya itu mengalami proses evaporasi, penguapan dan transpirasi, penguapan lewat tumbuhan dan tanaman, ya, makhluk hidup lah gitu kan. Jadi evapotranspirasi ditambah ya infiltrasi itu adalah air di mana air itu masuk ke dalam tanah, ya, dan ditambah lagi dengan surface runoff. Ya, runoff atau surface runoff atau aliran permukaan inilah gitu kan yang bulan Februari kemarin gitu kan yang menyebabkan banjir. Jadi sebentar Kang Indra, tadi ada tiga nih khawatir pemirsa juga sulit ya. Jadi ada yang diuapkan, ada yang diresapkan, ada yang mengalir, ada yang dialirkan ya. Oke, mungkin untuk bahasa ilmiahnya nggak usah dihafal, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi konsepnya diuapkan, diserap dan dialirkan. Lanjut Kang Indra. Nah, ketika bicara banjir maka yang dialirkan itulah yang jadi masalah gitu kan ya. Yang dialirkan inilah yang jadi masalah. Ketika kita pakai rumus matematik yang tadi, ketika yang dialirkan ini ingin kecil, permasalahannya itu kan. Ini besar nih gitu kan. Nah, ini ingin dikecilkan. Maka rumusnya harus seperti apa? Ketika runoff atau surface runoff ini ingin dikecilkan, maka presipitasi harus kecil. Dan itu nggak bisa kita mengecilkan hujan gitu ya. Ya otomatis kan ketika kemarau kan nggak bakalan terjadi banjir gitu kan ya. Nah itu nggak mungkin sama sekali. Yang kedua adalah kita berarti bisa membesarkan penguapan. Ternyata proses membesarkan penguapan pun tidak bisa kita lakukan gitu. Jadi salah satu yang menjadi usaha kita gitu kan untuk mengecilkan bagaimana aliran permukaan ini bisa seminimal mungkin terjadi gitu kan. Ya, maka infiltrasi inilah, penyerapan inilah yang harus besar. Dimasukkan ke dalam tanah gitu ya. Jadi kalau dulu ada konsep air hujan harus masuk ke dalam tanah, memang seperti itu gitu. Untuk mengurangi runoff tadi. Untuk mengurangi runoff gitu. Nah, tinggal usaha-usahanya nih gitu kan. Jadi kalau dilihat dari konsep itu maka betul ya, makanya ada yang dikenal dengan sebutan daerah tangkapan air hujan, ya, catchment area gitu, tangkapan air hujan. Nah itulah, jadi air hujan itu ditangkap gitu, dia diterima gitu, ya. Nah salah satunya yaitu lewat DAS inilah, daerah aliran sungai. Jadi bicara DAS bukan
oh berarti daerah yang ada sungainya gitu ya, bukan itu gitu. Ya, jadi das itu daerah. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi pengertiannya, maka das itu adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas pada batas titik ketinggian, di mana air hujan yang masuk ke wilayah itu dia akan masuk ke dalam sungai yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Jadi konsep das itu seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya menampung, ya, menerima air hujan, ya, lalu menyimpan air hujan, ya, dan juga mengalirkan air hujan. Jadi ada tiga fungsi ini si das ini. Menerima, menyimpan, menyimpan dan mengalirkan gitu. Nah, lewat konsep hidrologi seperti itu, ya, kita bisa memahami nih gitu kan, ya, apa yang harus kita lakukan untuk banjir ini supaya tidak terjadi gitu. Nah, kalau kaitannya dengan das tentu secara keilmuan memang banyak ya. Jadi ada dasnya daerah hulu, daerah tengah, ya, das hulu, das tengah, dan das hilir gitu kan. Ya, contoh daerah Albina ini nih, Pebayuran nih, ya, hilir, ini Citarum nih masuknya hilir gitu ya. Okay. Nah, daerah Bandung tuh kalau kita lihat Citarum itu daerah hulunya gitu ya. Kalau kita jalan-jalan mungkin ketemu dengan ya, kok di sini banyak air terjunnya lah gitu kan, atau kok ini sungai tapi batuannya besar-besar gitu. Itu nggak bakalan ada di hilir gitu kan. Nah, itu adalah ciri karakter das hulu gitu. Ya. Nah, jadi Purwakarta hulu dong Kang Indra? Purwakarta tengah. Ketika di Purwakartanya daerah pegunungan, maka itu hulu, curam-curam itu hulu. Gitu. Nah, ketika masuk ke lepas dari Jatiluhur, nah itu hilir. Ya, kalau kita bicara tentang Citarum ya nanti mungkin. Nah, jadi seperti itu konsep das itu sendiri gitu kan. Nah, bentuknya banyak juga. Ada yang bentuknya seperti bulu ayam gitu ya. Jadi ramping gitu kan. Ada dasar ramping. Nah, yang ramping ini dia resiko untuk terjadi akumulasi air ketika hujan itu sangat kecil terjadinya. Ya, kemungkinannya akan sangat kecil karena daerah dasnya atau daerah tangkapannya itu kecil gitu kan. Sehingga air yang mengalirnya pun relatif kecil. Berbeda dengan bentuk das yang gemuk. Yang gemuk itu dia bentuknya seperti kipas gitu, ya, membesar gitu kan, lalu mengerucut, mengecil ke bawah itu. Nah, das gemuk ini yang resiko luapan air sungainya itu sangat tinggi resikonya gitu. Ya, itu dari sisi bagian dari das dan bentuk-bentuk das itu sendiri. Seperti itu mungkin. Menarik. Ini sebetulnya panjang sekali nih kalau diceritakan mungkin Kang Indra, betul, ya, berkaitan dengan das. Tadi menarik Kang Indra berkaitan dengan konsep infiltrasi itu ternyata betul Kang Indra ya. Iya. Bahwa air hujan itu ketika hujan ya memang harus ada daerah yang bisa menangkapnya gitu. Betul, kan? Betul. Ya kan ya. Ada pemimpin daerah yang disindir dan dibully gitu ya terkait dengan air harus masuk ke dalam tanah. Secara keilmuan secara konsep seperti itu. Jadi air yang turun air hujan itu ya harus masuk ke dalam tanah. Itu konsepnya benernya gitu ya. Ya cuman kan infiltrasinya terganggu, maka yang terjadi adalah limpasannya yang besar gitu. Seperti itu. Enggak Kang Indra, tapi untuk infiltrasi kalau Jakarta mungkin kategorinya hilir. Jakarta hilir. Masuknya dengan infiltrasi dengan cara sumur resapan. Tadi kan Kang Indra bilang antara hulu, tengah, dan hilir kan konsep infiltrasinya mungkin berbeda. Berbeda, betul. Nah, kalau hilir itu seperti apa bagusnya untuk infiltrasinya? Untuk infiltrasi ya tadi ya kaitannya dengan pembentukan sumur resapan, ya, lubang-lubang pembuatan lubang-lubang biopori, ya, mungkin juga kalau di kota-kota besar ya tentu harus ada lahan-lahan terbuka hijau. Ya, itu ada aturan perdanya sendiri gitu kan, ya harus berapa persen dari luas suatu wilayah itu lahan terbuka hijaunya. Nah, itu salah satunya untuk proses-proses infiltrasi untuk memperbesar angka infiltrasi di sana. Gitu. Baik, Masya Allah. Saya pikir ini materi yang sangat penting ya Kang Indra, karena memang di episode pertama disampaikan oleh Kang Indra bahwa daerah Indonesia ini ya daerah hujan ya. Artinya memang penyikapan tentang konsep das yang bisa meminimalisir musibah banjir itu memang harus dipahami ya oleh masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Kang Indra ya. Kita ke Bang Son dulu nih. Bang Son, sehat Bang Son ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bang Son, baik. Tadi Kang Indra nih mengupas nih berkaitan dengan konsep daerah aliran sungai. Kalau dalam Islam sendiri Bang Son, konsep tentang daerah aliran sungai sendiri ada nggak Bang Son nih dalam penjelasan dalam kitab suci Al-Quran misalnya? Silakan Bang Son. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Alam atas waktunya, pemirsa Albina TV dan pencinta ruang sosial. Apa yang disampaikan tadi tentang pertanyaan, adakah di dalam Al-Quran tentang konsep das ini ya, di seluruh tanah di muka bumi ini, hakikatnya adalah batuan yang mengalami pelapukan. Bisa pelapukan biologis, bisa mekanis, bisa kimiawi, dan awalnya batu-batu apa ya, semua yang ada di permukaan bumi ini adalah batuan. Karena mengalami pelapukan inilah menjadi tanah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang permukaan bumi ini. Yang mau tidak mau itu adalah menjadi bagian-bagian tersendiri sebagai daerah aliran sungai ketika terjadi hujan ya. Di antaranya dalam surat Baqarah 74 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah aw asaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya adalah kemudian hati kalian membatu seperti hati kalian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ini gambaran orang-orang yang munafik ya. Tetapi kembali ke masalah bisa menukil dari ayat ini tentang das itu tadi ya. Di sini menarik ada ayat lanjutannya yaitu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan di antara batu-batuan itu ada yang mengalirkan sungai. Kemudian dari batuan itu juga ada yang mengeluarkan air. Dan ada di batuan itu juga ada yang batuan itu terjatuh semata-mata karena malu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kekuasaan Allah. Dua kalimat yang sebelumnya yaitu batuan itu tadi mengalirkan sungai. Batuan mengeluarkan air. Nah, ini sebenarnya adalah konsep das, bahwa di mana pelataran muka bumi kita ya, dalam bumi yang merupakan batuan itu, ketika terjadi hujan, maka tanah-tanah yang ada di sekitar itu adalah menyerap air. Dan setelah diserap, nah tadi ada yang mengalirkan ke sungai. Jadi ini jelas di dalam Al-Quran itu ada. Artinya bahwa manusia harus memahami bahwa das ini di dalam Al-Quran ini sudah ada petunjuknya ya. Oleh karena itu khususnya kita kaum muslimin harus bisa juga menyadari akan kepentingan untuk menjaga das ini tadi. Dan disindir tadi oleh Allah, dan kemudian keraslah hati kalian bahkan seperti batu. Nah, ini menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap alam seringkali terganggu oleh kepentingan sesaat yang sifatnya temporer. Itu barangkali sains yang disampaikan dalam Al-Quran tentang das, yaitu Al-Baqarah ayat 74. Demikian barangkali. Dan tentu banyak lagi gitu ya. Ada lagi yang ya, lain, betul. hanya barangkali karena keterbatasan kita sampaikan yang utamanya ini Al-Baqarah 74 saja dulu. Masya Allah ya. Al-Baqarah 74 ya Bang ya. Ayat 74. Baik. Ternyata ada ya Kang Indra ya, dalam Islam pun iya. ternyata tentang konsep das itu pun ada ya. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Bang Son yaitu di Al-Baqarah ayat 74. Baik, terima kasih Bang Son ya. Kita ke Kang Indra lagi nih. Baik Kang Indra, ini saya ini kurang lebih nih hampir 10 tahun nih bolak-balik ke Bekasi ini Kang Indra ya. Dan sepertinya saya baru mendengar nih kabar banjir yang begitu luar biasa besar Kang Indra ya, di mana terjadi pada bulan Februari kemarin. Sampai Presiden kita Pak Jokowi pun sempat berkunjung ke sini ya, melihat tentang aliran Citarum saat itu. Baik Kang Indra, mungkin bisa dijelaskan Kang Indra ya berkaitan dengan daerah aliran sungai khusus Citarum Kang Indra ya,
yang mengakibatkan banjir di wilayah Bekasi, khususnya wilayah Pebayuran yang terjadi di bulan Februari ini seperti apa Kang Indra? Silakan. Oke, baik. Lebih mengerucut lagi ya kaitannya dengan Das Citarum itu sendiri. Ini menarik sekali nih kalau kita bahas terkait dengan Das Citarum, das yang paling panjang, itu kurang lebih sekitar 300 km panjangnya, ya dari hulu sampai ke hilir, ya. Itu panjang sungainya ya, panjang sungainya. Nah, kaitannya kalau dengan das sendiri itu luasnya sampai 12.000 km persegi. Ya, luas dasnya adalah 12.000 km persegi. Itu masuk wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, hulunya di Kabupaten Bandung. Ya, lalu Purwakarta masuk juga, terus juga Cimahi, terus masuk juga Sumedang juga ada sedikit masuk, ya. Terus ke arah timurnya, ke arah baratnya masuk Cianjur, Bogor, gitu. Itu masuk bagian dari wilayah Das Citarum, gitu. Dan ujung-ujungnya adalah di Pebayuran, gitu. Ya, dari das yang begitu luas itu masuk ke dalam aliran yang di Pebayuran ini, gitu ya. Tapi tentunya ada penyekatan kan, ya. Jadi kalau kita pahami dari Das Citarum itu sendiri, di hulunya itu udah dibendung oleh Saguling, ya, di daerah Bandung. Cililin itu di sana ada bendungan Saguling. Lalu turun lagi ke bawah di Purwakarta, ya, tempat Kang Alam nih ada Cirata, ya, ada Cirata, daerah Purwakarta Cianjur ya di situ. Lalu turun lagi masih di Purwakarta adalah Jatiluhur. Ya, jadi Jatiluhur. Jadi mulai dari Saguling, Cirata, Jatiluhur gitu ya. Nah, Saguling ini termasuk das hulu. Ya, itu di bendung di daerah aliran hulu, di mana di hulu itu ada 7 subdas yang masuk wilayah hulu, seluruhnya ada 19 subdas. Jadi Citarum itu dasnya, ada subdas itu anak-anak sungainya lah, bisa dikatakan seperti itu. Ada berapa kayaknya? Ya, ada 19. Ini menurut dinas dari Provinsi Jawa Barat ada 19 subdas Citarum, ya, dan yang 7 di hulu. Ya, kebetulan saya dulu waktu muda ya meneliti das hulu itu di Citarum. Ya, jadi di sana ada hulunya itu, Bang Son, itu ada sebuah danau kecil namanya Danau Cisanti. Itu danaunya kecil gitu. Oh, airnya jernih gitu. Jadi tidak terbayang kalau danau kecil itulah gitu kan ya, hulu dari Das Citarum yang kita lihat amukannya kemarin di bulan Februari kemarin di Pebayuran ini gitu. Ya, itu danaunya kecil. Oh, cantik sekali. Di sana ada 7 mata air yang masuk ke danau tersebut. Ya, itu di daerah Kecamatan Kertasari, bukan Kertasari Bekasi ya. Kertasari Kabupaten Bandung gitu kan. Ya, di sana kalau tembus terus lagi kita ngikutinya nanti masuknya ke Pangalengan gitu. Jadi bisa dari jalur Pangalengan, bisa dari jalur Ciwidey juga masih bisa masuk ke daerah itu. Nah, itu dari das itu ya ada 7, lalu ke bawahnya dibendung lagi di Cirata, ya, lalu dibendung lagi di Jatiluhur. Nah, yang kemarin yang ke aliran yang ada di Pebayuran ini ya hasil dari bendungan Jatiluhur dan 2 das yang kecil, 2 das yang lain yaitu Cibeet. Nah, ketemunya di daerah Bojong ini nih, nah itu ada pertemuan 2 sungai dari Jatiluhur Citarum intinya ketemu dengan Cibeet. Nah, Cibeet ini wilayah mencakup wilayah dari Bogor, itu alirannya dari Bogor, dari Cianjur masuk ke Cibeet. Nah, ketemunya di situ. Ya, lalu di Purwakarta juga ada Cikao, ya, itu tidak masuk ke Jatiluhur kalau Cikao. Jadi das utama Jatiluhur keluar Citarumnya, ketemu dengan Cikao gitu kan. Lalu terus lagi masuk ke Karawang, ya, ketemu lagi dengan Cibeet. Jadi makin ke hilir itu aliran makin besar gitu ya. Dan ditambah lagi kemarin memang jebolnya tanggul ya yang terjadi di Pebayuran itu menjadi salah satu penyebab ya dari banjir yang begitu hebat kemarin gitu. Nah, ini kaitannya dengan das Citarum ya, das Citarum itu sendiri. Ya, ini menarik gitu kan, dan tampungan infiltrasinya itu setahunnya itu sampai 5 miliar meter kubik. Ya, jadi 5 miliar daerah yang air yang diresapkan, ya, daerah air yang diinfiltrasi di Das Citarum itu sampai ke angka 5 miliar meter kubik. Gitu. 1 tahun? Dalam 1 tahun. Gitu. Dan itu
Ya makanya ya ditangkap gitu kan. Air itu dimasukin ya ditangkap dimasukin ke dalam tanah gitu kan. Logikanya seperti itu gitu. Ya dan mengalir ketika kemarau datang baru keluar sebagai air tanah. Makanya kalau kita ingin melihat das itu sehat atau tidak sehat, ya itu bisa dilihat ketika musim hujan seperti sekarang. Gitu. Kalau musim hujan terjadi, tiba-tiba hujan 3 hari, 2 hari, tiba-tiba air meluap naik, berarti kita kategorikan ini dasnya rusak dan ada sesuatu masalah di daerah hulu gitu. Ya dan kalau ternyata bisa stabil nih air, hujan besar pun naik ya pasti naik gitu kan, karena intensitas air yang turun banyak gitu. Tapi das yang baik adalah dia tidak akan mengalami proses kenaikan yang sangat tinggi, yang signifikan. Gitu. Kurang lebih seperti itu Kang Alam terkait dengan Citarum. Masya Allah ya, jadi sangat menguasai sepertinya ya berkaitan dengan das Citarum ya. Jadi tadi ada 3 bendungan ya ternyata di mana daerah Saguling, kemudian masuk ke Cirata dan juga ada di Jatiluhur Kang Indra ya. Dan lepas dari Jatiluhur masih ada 2 aliran sungai ya, anak sungai ya, yaitu Cikau dan Cibeet ya. 2 anak besar. Jadi Jatiluhur, kalau kata orang Sunda gini, Jatiluhur, Cirata, Saguling. Ya, Nudiluhur, rata-rata Tiguling gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi apa kita ya kondisi sekarang kan ya pada terjungkal semua nih yang di atas nih kan. Jadi Jatiluhur, Cirata, Saguling gitu. Nudiluhur, rata-rata Tiguling. Rata-rata Tiguling. Saya nggak paham maksudnya kemana ya. Oke, baik, tapi itu kayaknya nggak ada kaitannya dengan das kan Indra ya? Ada, itu hanya masyarakat saja, masyarakat Jawa Barat. Itu melihat itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Kirata itu namanya. Baik. Itu mungkin lebih kepada pengingat ya, kepada pemimpin kita Kang Indra ya, pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang berkuasa ya. Artinya ya jangan terlalu menikmati di atas gitu ya, khawatir tiguling. Baik, Bang Son nih, aduh. Saya masih ingat Bang Son ya dengan episode pertama nih, membekas kayaknya nih, berkaitan dengan konsep local genius nih yang pernah Bang Son sampaikan ya. Mungkin Bang Son bisa menjelaskan kepada sahabat Albina TV berkaitan dengan local genius dalam menyikapi das ini seperti apa Bang Son. Supaya tadi mungkin wilayah tangkapannya itu semakin lebar ya, semakin lebih banyak tuh yang bisa ditangkap. Silakan Bang Son. Ya, terima kasih Kang Alam. Jadi konsep local genius, saya kira ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Kang Indra barusan ya, bahwa tampungan debit air yang harus diinfiltrasi sampai berapa tadi Kang Indra? 5 miliar meter kubik. 5 miliar meter kubik setahun. Citarum ya, kita bicara das Citarum ya, luar biasa. Oleh karena itu, ya tentu dibutuhkan catchment area yang sangat luas. Nah, jadi berbicara tentang local genius yaitu kearifan lokal, tiada lain bagi kita adalah bahwa masyarakat ini harus memahami akan pentingnya hutan dan memelihara hutan itu. Hanya kan permasalahannya sekarang ini berebutan dengan kepentingan ekonomi. Nah, ini pemangku kebijakan bagaimana mensikapi kepentingan-kepentingan ini, mana yang menjadi prioritas barangkali, apa yang menjadi keperluan, karena memang tanpa itu ini udah istilahnya teorinya baku ya, artinya bahwa ketika catchment area ini rusak gitu ya, yang menjadi tempat infiltrasinya daripada air yang jumlahnya tadi luar biasa debitnya, maka local genius yang harus dilakukan oleh masyarakat ya kesadaran untuk menanam pohon dan memelihara hutan, kemudian juga melestarikan alam yang sudah ada ini. Gitu. Kita bisa ambil contoh lah barangkali di daerah Baduy ya, yang mana mereka ini sangat bersahabat dengan alam. Juga di Kampung Naga yang di Tasikmalaya itu ya, itu tidak terjadi banjir di sana karena mereka memang sudah melakukan local genius itu dari turun temurun dari nenek moyang mereka barangkali, kemudian mereka tanpa harus belajar secara akademis, mereka sudah memahami bahwa alam ini, hutan ini harus dijaga sebagai sumber kehidupan, dan alam ini adalah
bisa menimbulkan suatu petaka manakala mereka mengkhianati. Nah itu ya. Ini pengkhianatan terhadap alam itu akan berbuah pembalasan yang dahsyat, di mana mengalami banyak kerugian materi ya dan jiwa. Jadi kembali kepada masalah lokal jenius masyarakat kita, mencikapi masalah das ini, ya sekali lagi baik pemerintahnya, masyarakatnya, untuk senantiasa memiliki kepedulian menjaga dan memelihara hutan dan tumbuhan, memperbanyak tumbuhan. Makanya baik sekali beberapa sekolah itu ada kelompok kopling ya, kelompok peduli lingkungan, mencinta lingkungan. Itu adalah memang sesuatu yang harus diajarkan kepada anak-anak bagaimana supaya alam kita ini khususnya tumbuh-tumbuhan ya senang memelihara tumbuh-tumbuhan, senang memelihara pohon di mana nanti kelak pohon-pohon ini akan memberikan tameng ya atau membantu dalam menginfiltrasi air sehingga tidak menimbulkan banjir dan tidak menjadi beban yang berat bagi sungai yang ada karena memang daya tampungnya sudah sungai itu dihantam oleh sedimentasi, kemudian juga diberikan debit air yang tinggi ya otomatis akan terjadi banjir. Jadi kembali kepada kita sekalian ya, beberapa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh alam ini tentunya harus membangkitkan kembali lokal genius atau kesadaran bagi kita untuk marilah kita bersahabat dengan alam. Janganlah melawan alam, tapi marilah kita beradaptasi dan merekayasa alam. Barangkali begitu yang bisa disampaikan mengenai das dengan lokal genius tadi. Terima kasih. Baik, menarik. Baik, tadi ternyata peran hutan ya Bang ya? Hutan. Peran hutan yang terutama hutan sangat signifikan ya dalam meningkatkan catchment area tadi ya. Iya, betul. Penangkapan daerah tangkapan. Daerah tangkapan hujan seperti itu. Iya. Mungkin Kang Indra masih ada yang lain mungkin Kang Indra berkaitan dengan lokal genius nih. Mungkin ada Kang Indra? Ya mungkin lokal genius tadi kearifan lokalnya ya, tapi ya usaha-usaha mekaniknya tentu juga menjadi perhatian kita ya. Pembuatan daerah tampung air hujan gitu kan, sumur resapan mungkin itu bukan bagian dari lokal genius gitu ya. Kalau mungkin penghijauan gitu kan atau yang lainnya itu bagian, tapi ini kan teknologi yang baru nih muncul sekarang gitu ya. Ada yang disebut dengan sumur resapan atau lubang biopori, ya itu salah satunya. Nah, kalau kaitannya dengan reboisasi tadi, penghijauan tadi ya, memelihara hutan itu ya memang air hujan itu dia akan melewati daun dan ranting itu sehingga proses infiltrasinya akan sempurna gitu. Berbeda dengan tanah gundul gitu kan. Tanah gundul ya berarti air hujan itu dia tidak melewati daun itu, ranting, tapi dia langsung menghantam tanah gitu kan ya. Nah, ketika tanah terhantam gitu maka pori-pori tanah itu akan tertutup. Ya ibaratnya kan kalau lihat lapangan bola kan yang paling tergenang itu daerah mana? Daerah gawang kan. Kenapa daerah gawang banyak tergenang air? Karena banyak diinjak dan infiltrasi tidak terjadi di situ gitu. Ya. Nah, jadi ketika banyak ditekan itu pori-pori tanah akan tertutup dan air akan mengalir. Nah, larinya nanti mungkin ke longsor, larinya nanti ya tidak banyak yang terinfiltrasi. Jadi ini memang PR bersama ya, kesadaran bersama ya, pemerintah dengan programnya, ya Citarum juga sudah dengan programnya ya, dan mudah-mudahan ini kedepannya ya tidak terjadi lagi hal yang seperti kemarin dan PR bersama kita semua. Seperti itu mungkin Kak. Menarik ya. Saya juga baru tahu nih. Jadi dulu juga saya penasaran nih kenapa di Lapang itu memang yang paling banjir itu di Gawang Kang Indra ya. Karena banyak tekanan di situ ya. Jadi sehingga lubang bioporinya tertutup gitu ya. Iya. Jadi tanahnya padat gitu sehingga air tergenang, tidak mengalami penyerapan. Oke, baik. Baik, diskusi yang menarik ini Kang Indra dan Bang Son ya berkaitan dengan daerah aliran sungai ya, konsep daerah aliran sungai ini. Dan juga saya yakin bisa menambah wawasan ya untuk sahabat-sahabat Albina TV seperti itu. Mudah-mudahan bencana yang Februari kemarin terjadi dapat kemudian kita antisipasi ya dengan apa yang disampaikan, dengan kita tahu ilmunya, kita tahu konsepnya, kemudian
kita berbuat ya berkaitan dengan apa yang kemudian bisa kita lakukan seperti itu. Artinya tugas menjaga daerah aliran sungai itu bukan hanya tugas golongan tertentu ya, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu mungkin yang bisa kami persembahkan ya untuk episode kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.